Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya yang terhormat kepada Bapak Ibu, Waalaikumsalam. teman-teman yang berbahagia. Puji syukur sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Gary Febrianto sebagai narasumber kuliah pakar acara siang hari ini serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmatnya, nikmatnya, karunia-Nya. Sehingga sampai dengan saat ini, detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Dan kita niatkan di sini untuk mencari ilmu agar ilmunya bisa bermanfaat buat kita semuanya. Oke, perkenalkan saya Mas Gufron yang di sini akan menjadi moderator pada acara webinar kuliah pakar kesempatan siang hari ini dengan tema evolusi integratif bahan alam dalam praktik klinis modern. Maka dari itu, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, sesuai agama dan kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Rulesnya rulesnya kita akan mendengarkan kurang lebih 40 sampai dengan 50 menit terkait pemaparan nantinya materi yang akan dijelaskan langsung oleh narasumbernya Bapak Gary. Nanti kita simak, nanti pada akhir acara apabila bingung atau kurang penjelasannya, nanti kita akan buka sesi bertanya, sesi diskusi ya pada kesempatan nanti terakhir. Acara ini nggak lama teman-teman, hanya 60 menit kurang lebih. Jadi mohon disimak dengan baik, diambil ilmu-ilmunya, dipetik ilmunya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Kepada Bapak Gary Febrianto, dengan hormat disilakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Gufron. Eh, saya ambil alih ya untuk presentasi ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera warahmatullahi untuk Waalaikumsalam kita warahmatullahi semua. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua yang semangat gitu ya. Hari ini sudah hadir di tengah-tengah kesibukan masing-masing. Tetapi sebelum itu, saya mohon maaf, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Pak. Jelas, Pak. Oke, siap. Baik. Em, Mudah-mudahan hari ini kita sama-sama berdiskusi ya. Saya tuh senangnya kalau kuliah lebih enak tuh, apalagi nih mana anak muda semua ya, kita nih lebih enak itu kita saling share, kita saling berdiskusi perihal pengetahuan gitu ya. Saya harapkan materi yang mungkin tidak terlalu padat atau panjang pada hari ini dapat bermanfaat, terutama untuk teman-teman semua yang basically memang semuanya eh, ada yang di bidang kesehatan gitu ya, rata-rata di kesehatan gitu Mas Kupon ya. Iya Pak, ini Oke, mereka mahasiswa bidan, perawat sama farmasi. oke, baik. Ini beberapa materi yang saya sampaikan perihal evolusi integratif Manalab di Faktor Medis Modern gitu ya. Harapan saya eh, menambah wawasan ya yang mungkin nanti juga dapat dijadikan oleh teman-teman sebagai bekal untuk berpraktek klinis sebagai seorang tenaga kesehatan nanti insya Allah. Ya. Baik, saya perkenalan sedikit ya, nama saya Giri Febrianto. Saya sehari-hari sebagai tenaga pengajar di salah satu perguruan tinggi di Sumatera Selatan di Kota Palembang. Saya mengajar di program studi farmasi, tepatnya di Stikes Abdul Rahman Palembang. Kemudian saya juga sebagai seorang praktisi di pelayanan farmasi klinis. Kemudian saya juga sebagai seorang trainer dan apa namanya eh, sebagai seorang pegiat dan herbalis gitu ya di bidang herbal. Oke, singkat mengenai saya gitu ya. Oke, baik, saya izin share perihal materi hari ini.
Oke. Sebelumnya slide saya sudah tampil belum ya? Masih sedang start share screen. Baru mau muncul nih Pak. Nah, sudah muncul Pak. Oke, sip. Baik, pokok bahasan yang mau saya bahas hari ini adalah mengenai evolusi integratif bahan alam dalam praktek klinis modern. Jadi yang titik berat yang mau dibahas pada hari ini itu adalah gimana sih eh, apa namanya perkembangan yang dari dulu bahan alam itu yang memang sudah sangat apa namanya sangat booming lah baik di Indonesia maupun di dunia gitu ya, dari zaman nenek moyang dari dipakai dan sekarang masuk ke tahap praktik klinis yang lebih modern dengan berbagai macam apa namanya regulasi dan berbagai macam teknologi dan lain sebagainya gitu ya. Oke, saya bermula dari latar belakang dahulu. Saya berangkat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, yang mana segala macam aturan regulasi yang mengatur secara umum perihal kesehatan itu dituangkan semua di sini. Baik dari segi sumber dayanya, orangnya gitu ya, SDM-nya, kemudian dari segi part-part yang dibahas spesifik tentang satu tenaga kesehatan tertentu secara umum juga dibahas di tenaga kesehatan. Dan ini nanti akan ada turunan-turunannya mengenai proses pembahasannya nanti lebih detail, misalnya dari undang-undang ke yang bawahnya, misalnya turun ke Permenkes dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian sumber yang kedua saya langsung mengarah ke Perbepom nomor 25 tahun 2023 tentang kriteria dan tata registrasi obat bahan. Jadi karena kita membahas spesifik tentang bahan alam, bagaimana sih secara aturan dan regulasi ya, sehingga berbahan alam itu sekarang sudah mulai booming dan memang sudah dimasukkan ke dalam eh, buku asuransi kesehatan gitu ya, semacam apa namanya, ya aturan-aturan buku penggunaan obat-obatan yang dipakai dalam proses pengobatan, dalam hal ini asuransi kesehatan gitu ya. Kemudian Per BPOM nomor 29 dan 30 tahun 2023 tentang pedoman khasiat eh, dan mutu dari sediaan pedoman klaim khasiat dan mutu dari sediaan-sediaan itu. Nah, jadi em, sediaan-sediaan bahan alam itu sebenarnya sudah masuk ke dalam tadi saya bilang katakanlah buku pedoman dari buku asuransi kesehatan seperti BPJS dan sebagainya dan JKN gitu ya. Nah, itu semua melalui beberapa tahapan-tahapan dan prosedur secara apa namanya sesuai dengan aturan dan ini aturan-aturan yang mengatur perihal obat-obat tadi, bahan alam tadi bisa dimasukkan dan bisa digunakan oleh masyarakat luas. Yang selama ini mungkin obat bahan alam itu hanya terbatas dipakai secara turun-temurun saja gitu ya, tapi sekarang sudah mulai ada beberapa tipe obat bahan alam yang memang sudah digunakan dalam praktek pelayanan kesehatan di lapangan gitu ya, dan sudah dipakai oleh banyak orang dan efektivitasnya sudah dirasakan dan mungkin sudah masuk kategori setara dengan obat-obatan konvensional yang dipakai pada hari. Baik, saya tarik dulu secara definisi berbahan alam itu apa ya? Nah, ini menurut definisi dari peraturan undang-undang tadi nomor 17 tahun 2023. Jadi, em, buat bahan alam adalah bahan ramuan atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasa pabrik, mineral, dan atau bahan lain dari sumber bahan alam atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun-temurun atau sudah dibuktikan berkhasiat aman dan bermutu digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan atau pemulihan kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan atau ilmiah. Jadi dasarnya secara definisi obat bahan alam itu intinya ada dari alam, kemudian dia bisa berupa tunggal, bisa berupa campuran, kemudian dia bisa berasal dari hewan, bisa berasal dari tumbuhan atau jasa teknik, bisa juga dari mineral. Dan ini bisa dipakai untuk mengobati gitu ya, untuk mencegah penyakit, bisa juga untuk pemulihan kesehatan atau juga apa namanya, ya mendiagnosa, sorry bukan mendiagnosa, untuk mencegah sebuah penyakit atau pengobatan yang klaim khasiatnya itu sudah dibuktikan secara turun-temurun atau secara empiris. Jadi kita bicara secara empiris, dikatakan empiris itu biasanya menurut dasar teorinya dikatakan itu bersumber secara empiris kalau sudah digunakan
tiga generasi gitu ya. Tiga generasi dipakai itu terbukti secara empiris, kemudian aman dan efektif digunakan, kemudian ada tambahannya lagi bahan alam itu, dan atau secara ilmiah. Artinya setelah dari dibuktikan secara empiris turun-temurun, kemudian dia dibuktikan secara ilmiah melalui beberapa penelitian-penelitian, baik itu penelitian secara in vitro, in vivo, praklinis ataupun penelitian yang lebih spesifik, ini penelitian yang mengarah pada manusia secara langsung atau penelitian secara klinis. Nah, ini definisi dari Undang-Undang 17 tahun 2023 yang mendefinisikan tentang obat bahan alam itu apa. Ya. Saya lanjutkan. Nah ini, kenapa sih obat bahan alam itu sekarang sudah bisa masuk gitu ya? Apa sih urgensinya gitu? Kenapa sih perlu digunakan obat bahan alam dalam pengobatan, dalam terapi atau penata laksanaan sebuah penyakit yang sampai sekarang juga menjadi salah satu dikatakan solusi lah gitu ya. Nah ini salah satu alasan yang pertama. Kenapa? Karena prevalensi penyakit degeneratif itu persentasenya meningkat sekarang ya, baik di internasional maupun nasional di kita di Indonesia gitu ya, sehingga menuntut opsi yang terapi yang lebih aman. Kita sama-sama tahu bahwasanya setiap dalam proses penggunaan obat-obatan konvensional, di samping dia punya efektivitas dan efek terapi yang efektif gitu ya, tapi di samping itu ada salah satu side effect yang mungkin terjadi, yang banyak sekali muncul di beberapa orang gitu ya, di beberapa jenis spesifik jenis penyakit dan manusia tertentu, yang obat-obatan ini kalau digunakan dalam jangka panjang, maka efek samping yang akan dirasakan oleh si pasien yang menggunakan juga akan dirasakan dalam jangka panjang. Yang itu juga akan berakibat yang sangat buruk adalah mungkin akan terjadi hal-hal yang lain gitu ya, yang berbahaya juga untuk si pasien. Nah, dikarenakan kasus dari penyakit degeneratif prevalensinya baik di Indonesia maupun di luar negeri itu meningkat, maka dicetuskanlah bagaimana caranya supaya ada obat-obatan yang dapat dipilih menjadi salah satu, bisa sebagai remedium kardinal atau pengobatan utama, bisa juga dijadikan sebagai remedium adjuvan atau pengobatan pendamping dalam hal ini gitu ya. Akan tetapi ada opsi-opsinya gitu ya, kapan digunakan sebagai kardinal atau obat utama, kapan dia digunakan sebagai obat pendamping gitu ya. Eh, dan memang secara turun-temurun empiris tadi, kemudian secara ilmiah, rata-rata obat-obatan yang sumbernya bahan alam itu efektivitasnya memang terbukti, yang pertama. Yang kedua, memang side effect yang mungkin bakal ditimbulkan itu akan lebih kecil muncul pada manusia ketika mengkonsumsi itu. Ini terbukti secara empiris, gitu ya. Nanti kita bahas kenapa bisa seperti itu. Kemudian pertimbangan yang kedua, urgensinya adalah cost efektif, ya, cost efektif. Dan salah satu lagi adalah holistik. Nah, kita bahas holistik seperti apa. Obat bahan alam menawarkan profil toksisitas yang relatif lebih rendah dalam penggunaan jangka panjang jika distandarisasi secara tepat. Nah, yang menjadi masalah dari zaman dahulu sampai hari ini itu kenapa sih obat herbal itu mungkin apa namanya tidak punya konsistensi efektivitas dan efek samping yang konsisten ketika digunakan oleh manusia. Ini yang menjadi kelemahan dari obat herbal dari dahulu ya, dari dahulu. Apa? Pertama, produknya itu tidak distandarisasi gitu ya. Yang kedua adalah permasalahan takaran dosis. Karena nenek moyang kita zaman dahulu, takaran yang digunakan itu tidak spesifik. Misalnya tidak ada angka 500 miligram, 200 gram, hanya beberapa takaran yang kalau saya nyebutnya kayak simbol ya. Misalnya ambil daun ini 7 lembar, kemudian ditambahkan jahe dua ruas jari, satu ruas ibu jari gitu ya. Permasalahannya adalah ibu jari siapa gitu ya. Kemudian 7 lembar daun. Nah, 7 lembar itu daunnya apa yang muda, apa yang kering, daunnya yang besar atau yang kecil gitu ya. Nah, inilah permasalahan kenapa obat-obatan herbal atau bahan alam itu dulu permasalahannya adalah dibilang dia kurang efektif itu adalah di takaran gitu ya, dan standarisasi ini yang masuk apa namanya penentu kenapa dia jadi agak susah untuk digunakan, dan mungkin setiap orang yang menggunakan formulanya sama tapi mungkin efek yang akan timbul, efektivitas itu akan berbeda karena tadi tidak ada standar, tidak ada patokan pastinya penggunaan yang efektif itu seperti apa. Nah inilah kenapa penggunaan bahan alam itu mulai digalakkan di Indonesia, karena memang di samping tadi terbukti secara empiris, kemudian dari para peneliti, kemudian juga di dunia-dunia akademisi, khususnya kita di bidang kesehatan, di perawat, bidan, dan farmasi, dan kedokteran,
itu juga mulai menggalakkan penelitian di bidang bahan alam untuk dalam rangka apa? Dalam rangka supaya formula-formula yang dari bahan empiris itu kita buktikan secara ilmiah dan ujungnya nanti adalah hasil risetnya diharapkan si bahan alam yang tadi digunakan itu akan terstandar sehingga nanti orang menggunakannya tepat takaran yang digunakan dan efektivitas yang akan diperoleh juga seragam ya. Yang kedua, urgensinya adalah ini. Ini cukup kalau menurut saya ya mungkin beberapa teman-teman udah mempelajari kali di kampus ya. Ada sedikit apa namanya pembahasan lah mengenai ini. Saya mungkin menjelaskan sedikit. Ada konsep yang dikenalkan di dunia dan di Indonesia, ada namanya One Health. One Health ini intinya adalah bagaimana menjaga keseimbangan apa namanya lingkungan, kemudian hewan dan tumbuhan dan manusia itu sendiri sehingga semuanya akan memperoleh manfaat dalam hal ini di bidang kesehatan. Jadi kalau misalnya kita lingkungannya dijaga dalam arti misalnya polusi, kadar polusi gitu ya itu ada pengaturan yang spesifik, kemudian juga dari hewan dan tumbuhan itu proses pemeliharaan dan proses penyakit yang dikendalikan di hewan, kemudian juga kita manusia itu juga akan mendapatkan imbas manfaatnya. Nah, konsep One Health ini juga sebenarnya dikaitkan dengan yang paling spesifik apa namanya dikaitkan ke sini itu adalah kasus yang sangat tinggi sampai hari ini itu terjadi adalah resistensi antibiotik gitu ya. Kemudian kalau kita bicara veteriner, kemudian kebetulan saya juga farmakologi veteriner gitu ya di bidang veteriner juga sempat mempelajari di bidang veteriner. Jadi kalau kita bicara farmasi veteriner atau obat-obatan yang mengarah kepada hewan-hewan, kasusnya sampai hari ini itu adalah produk residu yang ada pada hewan yang kita konsumsi sampai hari ini. Nah, jadi ini konsep One Health ini dikenalkan di dunia, bagaimana kita menyeimbangkan itu semua, menjaga, sehingga hasil akhirnya kita sebagai manusia juga akan memperoleh manfaat dari di bidang kesehatan. Gitu ya. Eh, Khususnya misalnya kalau di hewan-hewan itu hewan poultry. Poultry itu hewan-hewan yang dipakai untuk pangan kita sampai hari ini. Ya, potong gitu ya kita mungkin orang awam selama ini ya beli di pasar ayam potong aman gitu ya. Padahal salah satu hal-hal yang mungkin apa namanya agak sedikit mengkhawatirkan di dunia peternakan khususnya yang hewan potong tadi seperti ayam potong gitu ya. Ada salah satu tren dan salah satu ini saya agak mundur sedikit di bidang hewan. Kenapa itu dituntut untuk seimbang juga dan akan ada pengaruhnya ke manusia. Satu dalam peternakan khususnya poultry hewan-hewan ini ada sebuah tren yang mengatakan yang menggunakan antibiotik itu sebagai hormon pertumbuhan untuk hewan-hewan seperti ini. Jadi kita sama-sama tahu bahwasanya kalau hewan potong itu dia ditakar waktunya sampai seberapa lama gitu ya supaya dia cepat untuk dijual belikan, cepat untuk di apa waktu pertumbuhannya cepat sehingga cepat untuk di apa panenkan gitu ya. Nah, jadi distimulasi sedemikian rupa lah pertumbuhan si hewan ini salah satunya menggunakan antibiotik ya. Atau dikenal di dunia mereka ini di dunia peternakan ini dengan istilah namanya AGP, antibiotik growth promoter. Jadi antibiotik yang dipakai memang digunakan untuk menstimulasi pertumbuhan. Dan ini baru dilarang aturannya di Indonesia itu pada tahun 2018 gitu ya. Nah, mudah-mudahan sampai hari ini itu tidak terjadi lagi gitu ya. Nah, kemarin-kemarin dulu-dulu ya kita ya ada imbasnya dari kita kita yang memakan juga gitu ya. Jadi antibiotik yang dipakai itu dipakai untuk menstimulasi pertumbuhan atau kesuburan dari hewan-hewan ini dan setiap penggunaan ternyata bukan antibiotik saja, ada beberapa bahan-bahan lain seperti hormon pertumbuhan lain yang mungkin dicampur di pakan, dicampur di minum dan lain sebagainya yang digunakan sama untuk menstimulasi dan memang ada beberapa juga digunakan untuk menterapi penyakit yang terjadi pada hewan. Nah, ini juga ada sedikit banyak ketika dikonsumsi atau dipakai oleh si hewan ini, dimakan oleh dia, akan ada residu, ada zat sisa yang tertinggal di situ. Yang zat sisa residu ini punya masa kapan dia bisa hilang, betul-betul hilang dari tubuh hewan. Nah, kadang para peternak itu tidak terlalu memahami perihal berapa lama sih residu itu bisa hilang gitu ya. Jadi, kadang setelah diberikan residu masih tertinggal, tapi ayamnya sudah dipanen, sudah keburu dipotong duluan, sudah dijual di pasar. Jadi, kita manusia sedikit banyak ada terlibat residunya juga gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Kenapa konsep One Health ini terus digaungkan di seluruh di dunia dan di Indonesia dan ini juga menjadi salah satu
apa namanya titik balik agar supaya kita khususnya di bidang kesehatan juga lebih care supaya nanti manfaatnya juga balik ke kita sebagai manusia gitu ya. Kemudian tadi saya bilang juga perihal resisten antibiotik ya, yang sekarang sedang tinggi kasusnya. Nah, dari dinas kesehatan dan lain-lain sebagainya, kita di bidang farmasi, kedokteran, keperawatan gitu terus menggaungkan bahwasanya kita tidak boleh menggunakan antibiotik itu dalam konteks serampangan tanpa pedoman gitu ya, tanpa aturan yang jelas, tanpa cara penggunaan antibiotik yang baik, sehingga dari pemerintah pun ikut andil dan turun menerbitkan beberapa aturan, yakni apotik-apotik tidak boleh memperjualbelikan antibiotik tanpa resep dokter gitu ya. Tapi ada satu hal yang mungkin harus juga diingatkan dan mungkin agak luput dari pandangan apa tadi yang saya bilang kembali ke hewan-hewan yang kita makan gitu ya. Hewan ini pada beberapa tahun yang lalu itu juga yang tadi saya bilang dia menggunakan AGP dan AGP itu ada antibiotik di situ dan itu kita makan gitu ya. Kemudian dari situ ada juga terjadi mungkin resisten bakteri-bakteri resisten dari kotoran-kotoran hewan itu yang invasi masuk ke tubuh manusia gitu ya. Dan itu juga berakibat akan muncul resisten di tubuh manusia. Nah, jadi ada satu pertimbangan sehingga One Health ini juga digaungkan dan memang terus untuk diaplikasikan supaya tenaga kesehatan dan para manusia serta lingkungan itu eh, peduli dan menerapkan hal-hal ini dan semoga semuanya saling seimbang sehingga nanti kita juga dapat mendapatkan manfaatnya khususnya di bidang kesehatan. Baik, saya lanjutkan kembali. Jadi Indonesia itu sebenarnya eh, kaya sekali akan apa namanya jenis tumbuhan. Kita bicara tumbuhan obat bahan alam ya. Sebagian besar Indonesia obat bahan alam itu sumbernya dari tumbuhan sebagian besar. Ada juga yang bersumber dari hewan dan mineral dan misalnya dan sebagainya. Nah, Indonesia tuh punya biodiversitas jenis spesies tumbuhan yang variatif dan nomor tiga terbanyak di dunia sebenarnya. Satu itu Tiongkok, satu itu Brazil, kedua itu Tiongkok, ketiga itu Indonesia. Kita tuh punya spesiesnya banyak loh. Ada kurang lebih sekitar 30.000 jenis tanaman yang ada di Indonesia. Dan baru diteliti yang punya efektivitas sebagai khasiat dan berhasiat punya efektivitas atau efek biologis untuk tubuh manusia atau untuk menterapi semua penyakit itu baru 9.000 jenis spesies. Jadi baru 30, jadi masih banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang varian-variannya memang belum diteliti secara detail efektivitas dan manfaatnya. Kemudian saya hilir lagi kalau saya tidak salah membaca mungkin ada teman-teman dari mahasiswa mungkin ada yang up to date informasi gitu ya setahu saya dari bahan alam ini yang punya apa yang masuk kategori fitofarmaka yang obat-obatan yang dibuat masuk punya efektivitas seperti obat bahan alam itu produknya masih bisa dihitung puluhan saja ya belum terlalu banyak sebenarnya kita masih kaya sekali kalau misalnya ini dilakukan secara terus menerus ya memang tidak tidak murah ya memang biayanya cukup cukup mahal dan ini kita juga gaungkan supaya pemerintah juga melirik, mensupport gitu ya, karena memang kalau ini ditekuni sebenarnya Indonesia itu kaya sekali. Mungkin banyak nanti obat-obatan yang mungkin kita bisa produksi sendiri. Ya, oke. Nah, bicara kenapa bahan alam itu efektif dan sangat menjadi satu hal yang masuk dalam pertimbangan memberikan solusi dalam pengobatan tadi, khususnya pada penyakit-penyakit degeneratif dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di tumbuhan itu ada kandungannya yang punya kemampuan mempunyai efek biologis untuk tubuh manusia. Jadi secara umum ada dua kandungan dalam sebuah tumbuhan, ada metabolit ya namanya, kandungan spesifik bahan kimia dalam tubuh tumbuhan itu ada dua, ada metabolit primer dan metabolit sekunder. Metabolit primer ini adalah senyawa yang ada dalam sebuah tumbuhan yang memang senyawa ini tuh dipakai ya oleh tumbuhan ini untuk dia hidup, untuk dia berkembang biak, untuk dia keberlangsungan hidupnya itu. Yang kedua, biasanya ini dipakai oleh si hewan sebagai sumber energi, sebagai oleh si tumbuhan ya bukan hewan ya, sorry. Oleh si tumbuhan bahan alam ini sebagai apa namanya sumber energi untuk dia memperoleh energi supaya dia bisa bertumbuh dan berkembang untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya apa metabolit primer? Satu, ada karbohidrat, ada lipid, gitu ya, ada protein dan lain sebagainya. Nah, ini esensial oleh si tumbuhan dipakai untuk dia hidup. Yang kedua ada namanya metabolit sekunder. Nah, metabolit sekunder ini sampingan sebenarnya, bukan dipakai untuk dia hidup secara primer gitu ya, secara esensial.
tapi ini sebagai penunjang saja. Dipakai untuk apa? Pertama, ini hanya dipakai untuk supaya si tumbuhan itu dapat melindungi dirinya, memproteksi dirinya dari berbagai macam gangguan yang ada dari luar dan lingkungan sekitarnya gitu ya. Nah, ini berfungsi sebagai pertahanan tubuh, pemberi aroma dan warna yang khas pada tanaman. Jadi, ini cuman bentuknya mempercantik diri saja gitu ya, atau ini cuman untuk memproteksi dirinya, atau ini untuk membantu proses perkembangbiakannya. Contohnya misalnya bentuk apa namanya bentuk dan aroma serta warna yang khas pada tumbuhan itu akan merangsang si serangga untuk membantu proses penyerbukan pada tumbuhan, pada bunga gitu ya. Nah, ini cuma dipakai untuk itu saja, tapi bukan untuk eh, apa namanya sesuatu yang esensial dipakai untuk gaya hidup secara langsung gitu ya. Nah, zat ini metabolis sekunder inilah yang memang pada tumbuhan mungkin hanya sebagai adjuvan penunjang saja, tapi ketika diteliti dan ketika digunakan manusia ini mempunyai efektivitas atau aktivitas biologis yang sangat bermanfaat untuk manusia. Ya, apa contohnya? Nah ini ada flavonoid, ada saponin, ada tanin, ada alkaloid. Ini mungkin semua teman-teman sudah kenal gitu ya. Saya tarik sedikit, apa-apa, saya kenalkan sedikit. Jadi memang di flavonoid, saponin, tanin, dan alkaloid ini memang kandungan yang ada pada tumbuhan itu yang mengandung metabolis sekunder ini, nah inilah bahan-bahan yang memang punya aktivitas biologis yang bermanfaat untuk manusia gitu ya. Yang ini kalau dipakai itu bisa bisa apa namanya meredakan gejala penyakit dan bisa menstabilkan kondisi yang dirasakan oleh manusia dalam hal ini yang negatif gitu ya. Nah, namun nanti akan ada secara spesifik perbedaan dengan obat-obatan konvensional ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini contoh kelompok senyawa metabolit sekunder, contoh senyawanya, contoh tanaman penghasil, serta efek terapi yang berdasarkan hasil penelitian, hasil karya ilmiah, dan diteliti, itu punya efek aktivitas sebagai terapeutik ini. Gitu ya. Contohnya alkaloid, morfin, kinin, capsaicin, ini contoh senyawanya, penghasilnya tumbuhannya namanya Papaver somniferum, sampai hari ini dipakai, ya, alkaloid ini, morfin dan sebagainya. Ini dipakai dalam dunia kesehatan sebagai analgesik, ya. Kemudian ada anti malaria sama anti inflamasi itu kinin. Kinin itu dipakai untuk anti malaria. Kemudian ada flavonoid, contohnya ada quercetin, katekin, dan rutin. Ini dari tumbuhan teh hijau, ya. Katekin, quercetin bisa dari teh hijau, gitu ya. Kemudian ini sifat utamanya sebagai antioksidan. Kita tahu sekali bahwasanya antioksidan itu banyak sekali manfaatnya untuk tubuh manusia. Di antaranya bisa membantu menetralkan senyawa radikal bebas, kemudian juga secara penelitian dia juga punya kemampuan misalnya untuk mendilatasi pembuluh darah dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada terpenoid, contohnya seperti senyawa mentol, artemisinin, dan ginsenosida. Ini ada pada tumbuhan ginseng gitu ya, yang mungkin di Indonesia agak sedikit bukan langka ya, ada, tapi mungkin kemampuan dan daya daya efektivitasnya itu lebih kompleks dan lebih bagus itu yang kualitasnya ginseng itu Cina dan Korea gitu ya. Saponin ini ada glycyrrhizin dan ginsenosida sama ya. Ginsenosida itu juga mengandung sel saponin yang efektivitasnya atau efek terapi yang ditimbulkan itu sebagai antiinflamasi atau peradangan dan bisa juga punya efek sebagai imunomodulator yang memodulasi sistem imun. Dan rata-rata banyak eh, apa namanya metabolis sekunder ini banyak sekali yang apa namanya punya efektivitas itu yang bisa mengcounter dalam kurun beberapa penyakit atau lebih dari satu penyakit. Nah, jadi kita nanti jelaskan kenapa bisa seperti itu. Oke, secara aturan yang berlaku menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tadi, obat bahan alam ini digolongkan menjadi setidaknya ada ini ya, ada 4 jenis ini. Pertama ada jamu, yang kedua ada obat herbal terstandar atau OHT, ketiga fitofarmaka, dan keempat ada obat bahan alam lainnya. Ini kita bahas persatu ya. Apa itu jamu? Berdasarkan definisinya dari peraturan kesehatan itu. Oh, sorry. Oke. Kayaknya ada masalah di sini ya. Hilang di saya ya. Terhapus. Oke, saya jelasin aja ya. Jamu ini eh, berdasarkan definisi dari peraturan perundang-undangan itu adalah obat dengan sumber bahan alam gitu ya, bahan tradisional yang bisa bersumber dari tumbuhan, mineral dan sebagainya yang digunakan oleh manusia dan punya efektivitas itu
hanya terbukti secara turun-temurun saja, secara empiris gitu ya. Sampai hari ini tuh si jamu itu dipakai oleh manusia, baik itu yang sudah terformulasi dengan menggunakan apa namanya metode-metode terbaru, modern gitu ya, atau memang disajikan masih dalam bentuk apa namanya dalam bentuk tradisional, dalam proses pembuatan, dalam proses penyajian gitu ya. Nah ini jamu. Eh, ini saya sekali kayaknya saya ada yang ini ya terhapus ya slide-nya ya. Oh ini kebalik kayaknya. Oh ini yang jamu ya. Nah ini logonya jamu ya. Kayaknya saya kebalik tadi posisinya. Oke ini logo jamu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ketemu jamu yang sudah dalam bentuk kemasan modern gitu ya, yang modern. Kalau ada logonya seperti ini maka dikategorikan jamu. Dengan definisi adalah ramuan yang bersumber dari pengetahuan tradisional, kemudian dia bersumber bahan alam yang dipakai untuk pencegahan penyakit, pengobatan, dan pemulihan kesehatan. Ini contohnya ya. Nah, yang kedua tadi ada namanya eh, ini OHT, ya, obat herbal standar. Ya, tadi kalau jamu dia sama secara turun secara apa namanya bersumber bahan alam tadi dari formula tradisional, kemudian dia digunakan secara turun temurun efektif gitu ya. Tapi yang lebih eh, apa namanya unggul satu tingkat dari jamu OHT ini adalah dia sudah dibuktikan efektivitas dan keamanannya secara ilmiah menggunakan uji namanya uji praklinis. Artinya seluruh formula bahan-bahan yang digunakan itu sudah diujikan efektivitas dan keamanannya menggunakan hewan uji. Ya, dalam hal ini bisa dipakai hewan-hewan uji ini. Kalau kita di Indonesia paling sering pakai tikus pencit gitu ya, kalau di laboratorium untuk menguji efektivitas dan keamanan obat. Nah, ini sudah diuji yang obat herbal terstandar. Sudah diuji secara praklinis menggunakan hewan uji dan bahan baku yang digunakan herbal-herbal itu sumber bahannya sudah distandarisasi. Baik bahan baku dan proses pembuatan itu sudah terstandarisasi. Nah, ini si OHT logonya seperti ini, ada seperti lingkaran hijau gitu ya dan ada seperti apa ya nyebutnya bintang, ada 3 bintang dalamnya gitu ya. Nah, jadi OHT itu unggul satu langkah dari jamu. Dia sudah terbukti secara turun-temurun, dilanjutkan dengan bukti khasiat dan keamanannya melalui bukti penelitian ilmiah, melalui penelitian dengan menggunakan uji atau uji praklinis, dan bahan baku itu dan sediaan ataupun proses pembuatan itu sudah mengalami standarisasi, sudah terstandar, gitu ya. Oke. Nah ini ada salah satu lagi yang apa namanya bahan alam juga ya yang paling bagus dan efektivitasnya sudah setara dengan obat-obatan konvensional. Apa namanya? Ini fitofarmaka ya. Ini adalah bahan alam yang digunakan pemelihara untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan atau pemulihan kesehatan yang telah dibuktikan keamanan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinis, uji klinis serta bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Nah, ini udah satu tahap lebih jauh nih, lebih baik gitu ya. Selain dia telah terbukti secara apa formulanya dari bahan alam, telah terbukti secara empiris, kemudian dilanjutkan pembuktiannya melalui praklinis menggunakan hewan uji, kemudian dia juga diujikan secara langsung kepada manusia, dalam hal ini namanya uji klinis gitu ya. Dan bahan baku yang diproduksi serta produk yang sudah jadi itu sudah melalui proses standarisasi. Artinya sudah terstandar semua. Dan efektivitasnya karena sudah teruji secara klinis, maka efektivitasnya sudah bisa disejajarkan atau disetarakan dengan obat-obatan konvensional yang ada pada hari ini. Ya. Nah, dari ketiga jenis bahan utama ini, yang keempat nanti ada ini ya, ada ini, obat bahan alam lainnya. Menurut peraturan perundang-undangan Undang-Undang 17 tahun 2023, obat produk bahan alam lainnya ini adalah inovasi baru dan produk obat bahan alam impor yang dari impor masuk ke kita itu dibilang atau disebut dengan namanya obat bahan alam lainnya. Nah, dari ketiga bahan tadi, yang utama bentuk herbal bahan alam dari Indonesia, yang itu ada jamu, fitofarma, obat herbal terstandar dan fitofarmaka, yang sudah ada sampai hari ini, namun ada salah satu hal yang mungkin menjadi apa namanya masalah juga di negara kita Indonesia. Terakhir saya jumpa sama tim Badan POM itu di 2025 akhir ya kalau saya tidak salah, masih menjadi masalah di Badan POM karena di masyarakat masih ditemui adalah kasus bahwasanya obat-obatan herbal bahan alam Tolongnya ini please bisa jadi disalahgunakan tidak atau dipotong. dijadikan sebagai apa namanya
dijadikan sebagai bahan-bahan yang digunakan untuk hal-hal yang negatif gitu ya, disalahgunakan. Tapi yang sering disalahgunakan, yang paling banyak muncul kasusnya adalah terjadi pada formula jamu. Ya, apa itu? Jamunya mengandung bahan kimia obat atau disingkat dengan istilah BKU. Gitu ya. Jadi karena orang dari dulu tahunya jamu itu sumbernya bahan alam dengan efektivitas yang baik, kemudian efek samping yang lebih ringan. Nah, karena oknum-oknum tertentu, mereka memalsukan si jamu dan mensisipkan bahan aktif obat kimia ke dalam jamu. Ya, nah ini yang berbahaya. Dan kadang yang saya temui dari Badan POM di laboratorium obat tradisional Badan POM berdasarkan hasil penelitian, kadang kadar obat-obatan yang disisipkan ke dalam bahan jamu itu persentase kadar dosisnya itu tidak sesuai dan tidak tertakar terukur dengan sempurna. Kemudian yang kedua, nah ini yang membahayakan untuk manusia. Ya, satu yang sering disisipkan kasusnya adalah untuk jamu-jamu pegelinu. Ketika diteliti, isinya mengandung ibuprofen, gitu ya, dan lain sebagainya digunakan untuk pereda nyeri, analgetik gitu isinya. Kemudian ada lagi jamu-jamu yang digunakan untuk penambah nafsu makan, gitu ya. Tidak taunya isinya apa namanya zat senyawa-senyawa kortikosteroid gitu ya yang punya efek samping meningkatkan nafsu makan gitu. Padahal ketika digunakan dalam jangka panjang itu berbahaya. Kemudian yang ketiga ada yang sering banyak kasusnya muncul yang mohon maaf juga sering ditemukan di jamu-jamu kemasan, baik itu kemasan yang sudah modern gitu ya, yang maaf yang dijual-jual di pinggir jalan itu juga ditemui mengandung bahan kimia obat, terutama yang paling sering juga muncul pada kasus jamu-jamu stamina untuk pria gitu ya. Ketika dicek, nah ini produknya. Ketika dicek mengandung senyawa obat yang sifatnya bisa berbahaya untuk manusia, yang memang apa namanya mungkin efek yang dikehendaki itu serupa, tapi memang pedoman penggunaannya tidak sesuai karena tidak ada takaran yang optimal dan tidak ada pengawasan dalam proses penggunaan. Nah, ini berbahaya untuk dipakai oleh manusia kalau tidak didampingi oleh tenaga kesehatan, khususnya dokter dan tenaga kesehatan yang lain. Gitu ya. Nah, ini salah satu gambar yang saya peroleh dari hasil temuan ini di Badan POM BB POM Palembang ya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang. Itu ada jamu pegalinu yang pegal-pegal apa masyarakat yang pegal-pegal pulang dari sawah, dari kebun gitu ya. Mereka beranggapan konsumsi ini akan menghilangkan pegal-pegal mereka dan itu efektivitasnya bagus, kemudian keamanannya juga terjamin. Dia beranggapan seperti itu, tapi karena yang dibeli ini mengandung BKU itu berbahaya untuk mereka. Ya, sebagaimana kita tahu perobatan seperti analgetik itu kalau dikonsumsi dengan dosis yang tidak sesuai, dengan frekuensi yang tidak sesuai juga, itu akan berakibat kerusakan pada organ khususnya pada ginjal gitu ya kalau dikonsumsi jangka panjang. Nah, ini ada urat apa kopi-kopi yang digunakan untuk stamina pria. Ini contoh sediaan yang saya peroleh dari hasil temuan di Badan POM di lapangan. Jadi eh, saya balik lagi. Jadi em, sebenarnya ini jadi apa ya? Jadi PR kita semua, apalagi kita juga selaku tenaga kesehatan, kita terus harus menggaungkan dan juga apa ya, mengedukasi kepada masyarakat, memberitahu, menginformasikan kepada masyarakat bahwasanya memang obat-obatan herbal keefektifannya bagus ketika digunakan gitu ya, tapi harus juga disertai dengan informasi dan edukasi yang jelas, kemudian untuk menjamin keamanan dan keefektifannya dalam proses penggunaan tidak hanya tadi pengetahuan perihal obat tradisional atau jamu itu yang lebih up to date, tetapi juga bagaimana cara mengkonsumsinya dengan benar itu juga perlu diinformasikan kepada masyarakat luas gitu ya supaya masyarakat dalam menggunakan obat-obatan herbal ini dia memperoleh efektivitas yang bagus tapi juga efek samping dan terhindar juga dari produk-produk yang memang disalahgunakan ya. Ini jadi PR kita bersama sebagai tenaga kesehatan. Oke, kemudian nah ini juga jadi salah satu prinsip kenapa bahan alam itu masuk dalam apa namanya terapi modern. Ini kenapa dia apa namanya dimasukkan ke dalam eh, salah satu poin-poin dan penata laksanaan dalam menterapi sebuah penyakit di apa pelayanan klinis ya. Oke, pertama kaitannya adalah dengan pengobatan holistik ya. Pengobatan holistik itu sekarang tenar juga di Indonesia dan sekarang memang sudah dibikin aturannya, sudah dibikin apa namanya regulasinya sehingga nanti pengobatan holistik ini yang merupakan pengobatan khas dan memang
budaya kita di Indonesia ini diregulasi dan memang ditertibkan supaya nanti selain memang menjaga budaya kita, ini juga terbukti punya efektivitas yang bagus untuk manusia. Ya, ini pendekatan penyembuhan menyeluruh dengan memanfaatkan keseluruhan ekstrak tanaman. Jadi pengobatan holistik itu menggunakan herbal, menggunakan bahan alam, dan yang dipakai itu adalah sari-sarinya. Dari nenek moyang kita dulu sudah digaungkan dan digunakan gitu ya pengobatan holistik. Kemudian prinsip terapinya adalah sinergis. Jadi kenapa digunakan bahan alam? Karena bahan alam itu secara prinsipnya dia punya efek yang sinergis, artinya saling mendukung satu sama lain. Artinya dengan adanya kombinasi berbagai senyawa dalam suatu tumbuhan itu, ketika dia diambil sarinya dan mengandung berbagai macam tadi yang saya bilang metabolit sekunder dengan berbagai macam kelompok senyawa dan konsentrasi yang beragam, dia punya efek sinergis yang menguntungkan dan efektif untuk dipakai ketika menata laksana sebuah keluhan yang terjadi pada manusia, ya. Dan efek sinergis itu terbukti akan sangat mudah terjadi ketika kandungan senyawa kimia itu lebih kompleks daripada menggunakan satu senyawa tunggal yang diambil dari bahan alam, ya. Selanjutnya prinsip terapinya adalah validasi ilmiah, gitu ya. Dia harus terbukti khasiatnya secara tradisional melalui penelitian modern dan uji klinis. Jadi pertama, terapi modern itu bahan alam masuk dalam terapi modern itu karena memang dulunya obat tradisional itu sudah terbukti secara turun temurun tadi yang saya bilang. Kemudian berdasarkan perkembangan pengetahuan dan teknologi itu diteruskan pembuktiannya melalui pembuktian ilmiah dengan menggunakan uji praklinis, kemudian diuji klinis untuk mengetahui efektivitas dan keamanan penggunaannya, sehingga juga ujungnya nanti ditemukan takaran yang pas, sehingga ditemukan kesetaraan dan konsisten dalam efek yang akan ditimbulkan dan keamanan yang terjadi. Ya. Yang selanjutnya adalah keamanan penggunaan. Nah, tadi dalam uji ilmiah, uji praklinis, diklinis gitu ya, dilakukan juga namanya uji toksisitas. Ini untuk menguji keamanan sediaan atau keamanan bahan alam itu sebelum digunakan kepada manusia. Atau berapa sih takaran yang efektif dan aman ketika dipakai untuk manusia sehingga efek terapi yang ditimbulkan itu lebih lebih terukur gitu ya. Kemudian ada standarisasi untuk memastikan keamanan penggunaannya. Saya bilang tadi distandarisasi supaya dalam proses penggunaan dalam jangka panjang dan digunakan oleh semua orang itu punya takaran yang pas, bahan aktif ataupun bahan yang digunakan itu terstandar kualitasnya, sehingga nanti efek yang ditimbulkan itu konsisten, efektivitas yang ditimbulkan itu maksimal, dan efek samping ataupun efek yang tidak diinginkan itu lebih kecil dan mengakibatkan menggunakan obat-obatan alamnya lebih aman. Ya. Nah, ini evolusi tahapan bahan alam tadi yang saya bilang. Secara empiris, ya digunakan dulu masih dalam bentuk jamu, kemudian era terstandar gitu ya. Akhirnya OHT yang diteliti melalui penelitian praklinis menggunakan hewan uji, kemudian dia ada jaminan mutu atau proses pembuatan ataupun bahan bakunya sudah terstandar. Kemudian ditingkatkan lagi ke era fitofarmaka gitu ya, yang bahan bakunya tadi sudah terstandar, kemudian untuk menjamin dan membuktikan secara ilmiah efektivitas keamanan dan aktivitas biologis yang efektif itu diteliti secara lebih mendalam, tidak hanya secara praklinis tapi diteruskan juga melalui uji klinis ke manusia secara langsung, dan formula yang diperoleh itu diformulasi bahan baku yang digunakan terstandar dan proses formulanya menggunakan teknologi dan menggunakan standar yang disamakan dengan proses pembuatan obat-obatan konvensional pada umumnya, atau dikenal dengan namanya CPOB atau bahasa Inggrisnya adalah GMP, ya, Good Manufacturing Practice. Kemudian masuklah ke era sekarang, ya, sampai sekarang itu era integratif, masuknya si fitofarmaka ini ke dalam formulir nasional dan sistem JKN untuk pelayanan kesehatan primer. Jadi sudah mulai digunakan tuh fitofarmaka yang ada, walaupun produk yang dihasilkan di Indonesia fitofarmaka itu, kalau saya tidak salah tadi saya bilang dari Badan POM itu baru sekitar 20-an produk ya. 20-an produk yang diproduksi oleh perusahaan farmasi dari bahan alam, distandarisasi, diuji secara praklinis, diuji secara klinis, kemudian produknya dibuat melalui CPOB atau CPOPB, cara produksi obat tradisional yang baik, dengan standar GMP, Good Manufacturing Practice, dihasilkanlah sebuah sedia fitofarmaka yang mempunyai efektivitas dan keamanan sejajar
dengan obat-obatan konvensional yang dipakai sampai hari ini. Sehingga dia dimasukkan ke dalam formularium nasional dan digunakan dalam pengobatan atau pelayanan kesehatan primer pada sistem JKN. Ya, nah ini contoh senyawa yang memang masuk dalam formularium nasional gitu ya. Pertama ada daun seledri gitu ya, yang ekstraknya ini dipakai untuk regulasi tekanan darah moderat melalui efek dilatasi pembuluh darah alami. Jadi dia membantu menurunkan tekanan darah dengan jalan melebarkan pembuluh darah. Ya, ini mirip seperti apa namanya golongan-golongan obat-obatan hipertensi yang mekanisme kerjanya mengarah kepada vasodilator ya, melebarkan pembuluh darah. Kemudian ada kayu manis ya. Ini ekstraknya juga terbukti dipakai untuk meningkatkan sensitivitas reseptor insulin perifer secara bertahap. Jadi dia membantu mengembalikan sensitivitas reseptor insulin itu supaya dia lebih apa baik dalam mengenali insulin sehingga nanti insulin akan lebih mudah apa namanya duduk di reseptor itu untuk membuka sel sehingga gula bisa masuk ke dalam sel dan diolah menjadi ATP atau energi sehingga kadar gula dalam darah itu tidak tinggi. Kemudian untuk imunomodulator ini kita sudah tahu yang sering dipakai juga sudah diformulasikan dalam beberapa jenis sediaan suplemen dan juga ada yang sorry bukan suplemen apa namanya fitofarmaka meniran gitu ya seperti ya golongan Stimuno gitu ya yang merek yang dari beberapa jenis farmasi itu masuk dalam kategori fitofarmaka yang sumber bahan alamnya dari meniran atau Phyllanthus saluri ya untuk menstimulasi proliferasi sel T dan makrofag. Jadi dia memodulasi sistem imun atau lebih dikenal namanya imunomodulator digunakan untuk menstimulasi sistem imun supaya sistem imun lebih baik dan mampu menjaga atau membantu dalam proses recovery dalam proses penyembuhan itu lebih cepat kalau menggunakan imunomodulator. Itu beberapa. Nah, ini yang menjadi tantangan ke depan bahan alam ketika digunakan gitu ya. Apa saja tantangan? Yang pertama, um, absorpsi bahan alam ini rendah ya. Kenapa? Karena ukuran partikel, ukuran senyawa-senyawa yang ada pada metabolisme itu ukurannya lebih besar dan permeabilitas sel kita, membran sel itu rendah. Jadi kaitannya adalah kalau absorpsinya rendah, maka bioavailability atau kemampuan si bahan aktif itu terserap masuk ke tubuh kita, ke dalam sel gitu ya, atau sampai ke pembuluh darah dan sebagainya, itu akan sedikit karena ukuran partikelnya lebih besar, kemudian membran sel kita permeabilitasnya tidak sebesar itu ya. Ini tantangannya. Jadi kaitannya yang ini juga menjadi salah satu apa namanya PR juga atau menjadi alasan juga kenapa mungkin selama ini penggunaan obat-obatan tradisional itu efektivitasnya tidak secespleng yang dirasakan ketika menggunakan obat-obatan konvensional. Yang kedua, rentan terjadi namanya first pass effect atau first pass metabolism di hati gitu ya. Jadi ada beberapa senyawa ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, dia jumpa hati di metabolisme di hati, ada beberapa yang terdegradasi, artinya dia rusak atau dia malah jadi inaktif ketika berjumpa dengan metabolisme atau enzim-enzim yang ada di hati. Nah, ini tantangan satu lagi gitu ya. Beberapa senyawa yang memang terjadi first pass metabolism. Yang ketiga, inovasi formula. Nah, ini yang bisa kita lakukan di ke depan nanti tantangannya adalah bagaimana kita memformulasi. Tadi kita sudah tahu kelemahannya adalah absorpsinya rendah karena senyawanya lebih besar ukurannya. Yang kedua, rentan terjadi namanya first pass metabolism. Jadi, salah satu juga yang dapat dilakukan supaya bahan aktif tradisional itu dapat diserap dengan optimal adalah merubah formulanya, merubah bentuk sediaannya atau bentuk formula bahan yang mau digunakan dan memperkecil ukuran partikel yang akan kita buat. Dalam hal ini dalam metode teknologi farmasi yang terbaru gitu ya dalam pembuatan obat-obatan itu dikenal namanya ada nanoemulsi. Jadi sediaan itu diukur dikecilkan lagi ukuran partikelnya diseragamkan sehingga diharapkan obat-obatan ini akan lebih mudah diserap dan masuk ke dalam membran sel yang permeabilitasnya terbatas itu sehingga nanti efektivitas terserapnya lebih banyak dan kemampuan si obat itu akan menimbulkan efek itu akan lebih baik karena keterserapan bahan lebih banyak dan banyak bahan aktif yang akan menimbulkan efek kepada tubuh manusia itu lebih efektif ya. Um, Teman-teman baik mungkin ini saya mengingat waktu juga ya jadi saya cukupkan dulu pembahasan pada hari ini yang mungkin ini perihal sedikit materi perihal evolusi integratif bahan alam yang sudah dipakai sampai hari ini dari dulu sampai hari ini dan masuk ke dalam
proses pelaksanaan terapi pada dunia kesehatan, pada sistem DKN dan sistem apa namanya formulir nasional kesehatan itu juga dimasukkan dan ini perjalanannya gitu ya separuh. Ini juga menjadi salah satu apa namanya poin dan salah satu juga ranah kita sebagai tenaga kesehatan, baik farmasi, baik bidan, baik kedokteran, baik keperawatan, ini juga jadi apa namanya angin segar lah untuk kita tenaga kesehatan supaya tenaga kesehatan itu sebenarnya mau dia bidangnya tadi bidan farmasi, perawat dan sebagainya, itu juga bisa ikut andil dalam pengetahuan dan penyampaian informasi serta teknis apa namanya keahliannya di bidang herbal. Itu sekarang bahkan beberapa sudah ada apa namanya sertifikasinya gitu ya. Jadi dengan harapan kemudian ke depan nanti semakin banyak penelitian-penelitian herbal dan di apa namanya diperdalam penelitian dan pembuktian ilmiahnya, kemudian diformulasi dengan teknologi yang lebih baik dan harapannya adalah obat-obatan ini akan menjadi calon-calon obat-obatan baru yang mungkin akan lebih aman dan efektif dan menjadi cadangan obat-obatan yang sampai hari ini mungkin ada beberapa obat yang sudah tidak efektif dipakai manusia dan nanti dengan penelitian yang dihasilkan dan formulasi obat-obatan yang terbaru itu akan menjadikan obat-obatan ini sebagai obat-obatan yang aman dan efektif yang akan dipakai oleh anak cucu kita nanti di kemudian hari gitu ya. Saya cukupkan, terima kasih atas atensi pada hari ini. Selebihnya saya buka diskusi, teman-teman yang mau bertanya silakan. Saya kembalikan ke Mas Gufron ya. Oke, Terima kasih. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penjelasannya terkait ilmu yang sudah diberikan pada kesempatan siang hari ini melalui webinar kuliah pakar. Gimana nih teman-teman terkait ini? Apakah ada yang mau kita buka sesi ya, sesi pertanyaan buat teman-teman semuanya. Apakah ada yang mau bertanya terkait apa yang tadi sudah dijelaskan? Boleh silahkan mungkin bisa raise hand terlebih dahulu. Adakah yang mau ditanyakan? Aku mau nanya Pak, Mungkin silahkan dikenalkan dirinya, dari kampus mana dan dari mana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan nama saya Muhammad Zazki Jalani Sapai dari kampus Universitas Muhammadiyah Cirebon. Oke, silakan. Oke, silakan. Mau tanya Pak, Nah, eh, menurut Bapak nih ya, obat bahan alami bisa nggak sih menggunakan obat modern, contohnya kayak amoxicillin, paracetamol sama ibuprofen? Oke, Baik, terima jadi kasih. maksudnya Cukup obat sekian. bahan alam Segitu saja. dipakai menggunakan obat konvensional gitu ya. Iya Pak. Oke. Ini saya langsung jawab atau ditampung dulu nih Mas Nurwan ya? Boleh Pak, langsung dulu aja. Oh Ya, ya, oke. oke. Oke, siap. Oke, baik, terima kasih. Bagus pertanyaannya ya. Jadi secara definisi kita udah bahas tadi bahwasanya kalau obat bahan alam ya sumbernya dari bahan alam gitu ya. Memang tadi dari jasa terlik, tapi memang walaupun memang antibiotik itu sumbernya beberapa memang juga sumbernya dari semacam golongan penisilin gitu ya dari beberapa apa sumber sumber hidup gitu ya dari mikroba dan lain sebagainya. Tapi efektivitas dan fungsi eh, mekanisme kerja itu berbeda dengan berbahan alam. Balik saya tadi formulanya. Jadi kalau misalnya kita bicara bahan alam, kalau menggunakan kayak amoxilin dan lain sebagainya itu sudah tidak dikategorikan sebagai bahan alam gitu ya, masuk dalam kategori obat-obatan konvensional gitu ya. Karena em, kalau menggunakan bahan alam yang memang spesifik disumberkan dari bahan alam tadi yang saya bilang kemampuan bahan alam itu memang ada juga yang bersifat sebagai antibakteri gitu ya, antimikroba. Tapi memang kalau distandarkan atau disetarakan mau dijamin keamanan dan efektifnya seperti penggunaan antibiotik, sampai hari ini saya rasa belum terlalu banyak ya, atau sediaan yang memang spesifik dari bahan alam yang efektif bisa disarankan seperti antibiotik. Itu belum belum ada sampai hari ini. Yang memang tadi masuk kategori fitofarmaka. Banyak fitofarmaka itu yang sumber bahan alam, tapi memang dia eh, menterapi beberapa penyakit dan belum termasuk beberapa penyakit yang mengarah ke infeksi mikroorganisme. Mungkin seperti itu ya. Saudara siapa tadi namanya ya? Lupa saya. Saudara Mas Zaki tadi. Oh, Gimana Mas Mas Zaki. Zaki bisa Oke. dipahami terkait Kita Mas Zaki pertanyaannya, ya. terkait Atau ada jawabannya? diskusi yang lagi Mas Zaki? Gimana Mas Baik, Zaki? terima kasih Bapak. Oke, sama-sama Mas Oke, Zaki. nih Kak Sherly Marlina boleh silakan perkenalkan diri Oh dari ya. kampus mana? Silakan Oke. Kak.
Ya, sebelumnya selamat siang, Kak. Saya Serly Selamat siang. Marlina, mahasiswa kebidanan dari Poltekkes Kaltim. Saya izin bertanya, Oh, Kak, kalau misalnya kita nih membuat penelitian ataupun temuan baru tentang manfaat obat herbal, terutama kan pada perempuan ya, Kak, karena kan di kebidanan saya. Kalau misalnya saya kepo banget nih tentang temuan obat untuk wanita nih yang asinya mampet ataupun masalah gangguan haid dan lain sebagainya itu bisa nggak, Kak, kira-kira? Kalau dijadikan penelitian itu bakal bagus kah atau bermanfaat gitu kak? Kak? Terima kasih. oke. Oke, baik. Terima kasih, Mas Adi. Ini bagus ya. Eh, Kalau dikatakan bisa, ya pasti bisa. Bagus sekali. Saya di Stikes Abdurrahman, prodinya farmasi, dan saya juga bimbing anak-anak kebidanan ya. Kebidanan juga saya membimbing. Dan sekarang arah kebidanan itu kan sekarang terapinya sudah banyak mengarah ke non konvensional ya, mengarah ke herbal juga. Dan ini sangat baik sekali sebenarnya, apalagi di kebidanan ya, banyak kok herbal-herbal yang memang dipakai untuk menterapi ibu-ibu yang sedang menyusui, ibu yang sedang hamil, ibu yang sedang apa atau mahasiswa atau sorry anak-anak muda yang sedang mengalami masalah pada menstruasi. Ini bagus sekali dan bahkan kami di beberapa penelitian untuk masuk ke bidanan itu sudah mengarah diformulasi tidak cuman diekstrak diteliti tapi sudah diformulasi dalam bentuk hal yang lain seperti dalam bentuk pangan yang lebih mudah untuk digunakan gitu ya untuk ibu-ibu hamil atau sebuah kudapan-kudapan makanan yang memang dibuat, diformulasi dan memang lebih aman untuk dipakai dan efektivitasnya juga terbukti secara ilmiah gitu ya. Ini bagus sekali sebenarnya. Nah, tinggal memang eh, kadang dari setiap institusi kan mempunyai apa namanya profil lulusan dan mempunyai arah visi lulusan mahasiswanya berbeda-beda gitu ya. Tapi kalau bicara boleh atau tidak, bagus atau tidak, sangat bagus atau sangat baik. Ya, bagus kalau mau meneliti ke arah itu. Itu Mbak Serli ya. Saya banyak juga tuh mahasiswa saya kemarin yang meneliti itu kalau untuk mual muntah ibu hamil ada beberapa pakai jahe gitu ya, tapi memang kita membuatnya apa namanya menggunakan sarian-sarian biasa, tidak sampai ke ekstrak gitu ya, karena kan memang mengujikannya langsung kepada ibu yang sedang hamil gitu ya, yang trimester berapa kita bikin formula misalnya yang minuman lebih ringan, yang membantu. Tapi tadi ya, karena dia formulasinya hanya sebatas tradisional dan rumusan apa manfaatnya itu berdasarkan formula turun temurun atau empiris. Jadi ini hanya kita gunakan sebagai terapi adjuvan atau penunjang saja, tidak digunakan untuk menandingi atau menggantikan obat-obat konvensional yang digunakan untuk dalam kondisi tertentu. Itu ya. Kalau mau dibuat menyandingkan kondisi obat-obat konvensional, maka kita harus memformulasi dan meneliti dulu lebih detail gitu ya dan diformulasi dalam bentuk yang lebih baik dan disetarakan dalam masuk dalam kategori fitofarmaka, baru itu bisa digunakan untuk menggantikan posisi si obat kimia. Begitu ya. Oke, gimana Kak Sherly? Apakah terjawab? Sudah Ya, terjawab nggak? terjawab. Terima kasih banyak jawabannya. Oke. Ini Kak Sally lagi teliti ya? Semester berapa ya? Saya belum Kak, masih semester 2 Kak. Oh, semester 2. Boleh kok. Mulai di terapi, mulai di apa? Kalau mulai tertarik dengan bahan alam, dibaca-baca sumbernya banyak. Kalau untuk ASI itu banyak sekali. Kalau untuk ASI itu udah daun katuk. Bahkan sampai sekarang diformulasi. Mungkin kalau apa yang cewek-cewek mungkin ada keluarganya pernah pakai untuk apa stimulan air susu pada ibu yang menyusui gitu ya. Salah satu sariannya itu isinya pasti ada daun katuk ya. Nah itu. Terima kasih Mbak Sally. Oke, terima kasih Kak Sherly. Oke, terakhir nih pertanyaan Kak Tetiana, boleh silakan kenalkan diri. Itu kayaknya masih kemit kata Tiana ya. Mic-nya Kak, mic-nya. Terlalu senang tuh. Ya, mic-nya Kak boleh dinyalain dulu. Kak, mic-nya. Ayo. Belum terdengar. Hmm, Nah, sudah silakan. Perkenalkan diri dulu. oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tetiana Gule dari kampus IKND, Institut Kesehatan Mitra Bunda, Batam. Saya ingin bertanya, Pak, jika satu obat alami itu aman dan bermanfaat dan banyak bermanfaatnya, tetapi obat alami ini belum ada izin edaran, apakah kami sebagai tenaga kesehatan ini bisa merekomendasikannya pada pasien, Pak? Terima kasih. Oke, baik. Ini bagus pertanyaannya ya.
Jadi apa namanya? Kalau ada sesuatu obat yang memang dikatakan aman, apakah kita sebagai peneliti bisa bisa rekomendasi? Kalau sediaan atau obat itu sudah jadi dalam hal obat ya, sudah jadi obat, sudah jadi kemasan misalnya ya. Misalnya katakanlah ini saya bilang ada kotak obat misalnya udah jadi obat gini ya, tinggal diminum misalnya gitu ya. Dan itu belum ada izin edar, maka ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Secara peraturan dari Badan POM dan Kesehatan itu tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah satu, kalau sumber bahannya bahan alam langsung yang kita formulasi dalam hal langsung dibuat seperti kita bikin minuman. Misalnya kayak mbak-mbaknya misalnya beli minuman seperti di Capai dan sebagainya gitu ya, yang memang di request pada saat itu dibuat atau kita edukasikan cara membuatnya dan baru dibuat, bukan sudah dibikin tapi tinggal diminum atau tinggal dijual belikan yang tidak ada izin, itu tidak boleh. Yang boleh itu adalah kalau dia dibikin langsung dan habis pada saat digunakan. Dan mungkin formulanya bisa kita sarankan, oh Bapak Ibu menggunakan daun ini, menggunakan bahan ini, menggunakan bahan ini, cara bikinnya seperti ini, minumnya sekian, berapa kali sehari, cara minumnya gimana, itu tidak masalah direkomendasikan. Yang tidak boleh adalah ketika dia jadi sudah dibuat dalam bentuk botol-botol banyak gitu ya, kemudian tidak ada labelnya, langsung dijual, langsung dikasihkan ke pasien, direkomendasikan. Nah itu yang tidak boleh. Secara peraturan ini yang saya bilang tadi, ada peraturan PBPOM yang mengatur perihal apa namanya pembuatan obat-obat tradisional dan klaim khasiat. Nah satu lagi yang tidak boleh adalah kalau dia obat tradisional yang masih masuk kategori namanya jamu, tidak boleh dia overclaim. Overclaim itu gini, misalnya sudah ada nih, izin edarnya sudah ada nih, apa sudah dibuat nih, udah bagus jamu. Tapi di labelnya dibilang untuk mengobati infeksi misalnya. Dia spesifik untuk penyakit tertentu. Nah, ini dalam dalam klausul Badan POM, khas Badan POM, ini namanya overclaim. Nggak boleh dia spesifik untuk menangani penyakit tertentu. Yang boleh klaim spesifik itu kalau sudah sampai ke tingkat fitofarmaka. Itu baru boleh. Jadi dia cuma boleh kalau dia jamu, masuk kategori jamu, dia klaimnya cuma memperlancar peredaran darah sebenarnya, atau membantu meningkatkan stamina. Nah, itu boleh gitu ya. Jadi kalau ditanya boleh atau tidak, boleh kalau dalam bentuk yang segar dan memang akan diminum ataupun memang seperti minuman yang langsung dibuat dan langsung diminum gitu ya, yang memang tidak memerlukan kemasan, yang tidak memerlukan, tidak diformulasi dalam sebuah sediaan jadi dan belum ada apa namanya eh, sediaan jadi yang sudah dibuat atau bentuknya mirip seperti sediaan minum. Nah, itu yang nggak boleh. Seperti itu ya, Mbak ya. Baik, Mudah-mudahan Pak. Terima menjawab. kasih, Pak. Oke, bisa dipahami ya Kak Oke. Titiana ya. Bisa, Pak. Bisa, Oke, Bang. Bisa. nggak terasa sudah satu. Makasih, Pak. Iya, terima kasih Sama-sama, kembali. Oke, Mbak sama-sama. Titiana. Oke, nggak terasa ternyata kita sudah lakukan Nah, kuliah webinar kuliah itu pakar yang selama 60 menit ya. Nggak terasa ya, mungkin sebelum kita akhiri pada kesempatan sudah, Pak. webinar siang hari ini, kita foto bersama dulu ya Pak Gary ya semuanya ya. Oke, siap, siap. Oke, silakan dinyalakan kameranya. Ih, cantik-cantik Nggak dan mau. ganteng-ganteng. Ada yang lagi di kampus, ada yang lagi di Ya, rumah, ada yang lagi lupa. praktek, ada yang masih di rumah pakai seragam kuliah. Sebentar, Kak. Sebentar. Ayo, Sebentar. ayo on cam ketinggalan nanti. Oke, on cam yuk. Yang kelihatan yang on cam doang nih. Yuk. Udah amat deh. Mau. Sebentar, Kak. Sebentar. Yang pertama itu. Kau. Mereka mau. Banyak ini. Apa? Orang banyak memang. Oh, tadi pegang enggak? Cuma 6 kok. Itu Oh, ini rangkuman. Iya, Mak. Nah, selesai miris dah. Saya tutup dulu ini. Kau nonton. Yuk on cam yuk. Kamu hapus dulu. Jadi, oke mau konten kok sayang. Jadi siapa yang apa juga ini? Iya. Bisa cepat. Jangan ya. Kan bikin sheet paling ini mas. Yang kemarin. Caranya ini dihapus di Rizda. Jamin, saya hapus sendiri. Jangan kurs itu. 14. Ayo, Nah, on kesimpulan cam yuk. Caranya dihapus kenapa? kenapa kak kau? Jangan hapus ya. Saya pantai Oh, hapus di ini. delete. Kenapa? Dalamnya Rame sekali itu. Oke, ini udah baik on cam nih. Nggak terasa ya sudah 380 yang hadir. Ini kalau digabung di ballroom ini lumayan rame nih. Oke.
Masya Allah, Masya Allah. Sebentar, sebentar Pak, sebentar semua. Oke, oke, tiga, dua, senyum, tiga, dua, satu. Sebentar, sebentar. Lagi, tiga, dua, satu. Oke, sekali lagi. Bebas, bebas. Tiga, dua, satu. Sebentar, sekali lagi. Tiga, dua, sa, satu. Oke, terima kasih. Demikian telah selesai webinar kuliah pakar pada kesempatan hari ini. Terima kasih kepada Bapak Gary Febrianto sudah menyempatkan waktunya, memberikan ilmunya. Semoga apa yang telah diberikan kepada kita semua menjadi bermanfaat dan menjadi pahala buat Bapak Gary serta bermanfaat buat kita semua. Untuk teman-teman, link presensinya ada di kolom chat. Silahkan diisi agar mendapatkan sertifikat. Sampai bertemu di kuliah pakar acara berikutnya nanti akan diinformasikan. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam acara ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Dadah. semua. Salam chatnya, Mas. Oke. Terima kasih Pak Gary. Sehat selalu. Terima kasih, Bang Joko.